Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Minhaj al-Firqatin Najiyah At-Ta'ifatil Mansurah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, dan meneruskan bab yang ke-10 15 atau 10 bagian yang E, ya betul ya, 10 bagian yang E, yaitu mauqiful ulama minat tauhid, yaitu mauqif sikap para ulama terhadap tauhid, sikap para ulama terhadap tauhid, sampai pada Waalaikumsalam yang keempat, ya, model yang keempat. Rabi'an, berkata al-mu'allif rahimahullah, rabi'an al-qismur rabi' minal ulama wal masyayikh. Tipe yang keempat atau model yang keempat dari ulama dan masyayikh, man yu'aridu da'wata ila tauhidillah fi du'aihi wahdahu, yaitu yang menentang dakwah kepada tauhid, menentang dakwah tauhid kepada Allah di dalam berdoa hanya kepada Allah semata, wa adami du'ai ghairillah minal anbiya'i wal awliya'i wal amwat, dan seruan untuk tidak berdoa kepada selain Allah dari kalangan para nabi, para wali, dan orang-orang yang sudah mati. Li'annahum yujizuna dzalik, karena mereka ulama yang model keempat ini membolehkan hal yang demikian itu, membolehkan untuk berdoa kepada selain Allah dari kalangan para nabi, para wali, dan orang-orang yang sudah mati. Wa yusarrifuna al-ayatil waridata, dan mereka memalingkan ayat-ayat yang ada fit tahdziri min du'ai ghairillah, di dalam peringatan dari berdoa kepada selain Allah fi haqqil musyrikin, yaitu apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Wa annahu la yujadu ahadun minal muslimina dakhilan fi syirk, ia menyangka bahwa tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang masuk di dalam kesyirikan. Artinya ulama yang keempat ini memalingkan ayat-ayat yang terdapat tentang peringatan terhadap kesyirikan. Itu yang dimaksud adalah orang-orang musyrikin zaman dahulu. Kalau sekarang kaum muslimin tidak ada yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu membicarakan tentang perbuatan kaum musyrikin jahiliyah, menyembah batu, menyembah patung. Nah itu baru syirik. Tapi kalau umat Islam sekarang yang mereka berdoa kepada para nabi dan para wali dan orang-orang yang sudah mati, itu bukan syirik. Wa ka'annahum lam yasma'u qawlahu ta'ala, dan seakan-akan mereka ini tidak mendengar firman Allah Ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin
ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dalam surat Al-An'am ayat ke-82. Orang-orang yang beriman dan yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Wadzulmu, dan kezaliman di dalam ayat ini maknahu huna asyirik, maknanya adalah kesyirikan. Bidalili qaulihi ta'ala, dengan dalil firman Allah Ta'ala, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang agung. Taib. Jadi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ulama yang jenis keempat ini mereka justru menentang tauhid. Mereka justru membolehkan kesyirikan. Ayat-ayat yang membicarakan tentang kesyirikan di dalam Al-Quran, maka mereka memahami itu adalah kesyirikan orang-orang musyrikin jahiliyah, bukan ditujukan kepada kaum muslimin. Adapun kaum muslimin zaman sekarang tidak ada yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Lalu Syekh mengingatkan, apakah ulama tersebut tidak mendengar firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Artinya apa? Ada orang-orang beriman tetapi mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan. Ada orang Islam yang terjerumus ke dalam kesyirikan, ya. Atau kalau kita kembali kepada lafaz ayat, orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Orang-orang Islam yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Nah, kezaliman yang dimaksud dengan firman Allah yang lain jelas adalah kesyirikan. Artinya ada orang-orang yang beriman yang mereka mencampur keimanan mereka dengan apa? Kesyirikan. Berarti ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang kesyirikan dan pelaku kesyirikan, peringatan untuk tidak berbuat syirik, itu relevan jika diarahkan kepada siapapun sampai kepada umat Islam ini. Jadi bukan hanya berlaku bagi masyarakat jahiliyah saja. Seakan-akan ketika masyarakat jahiliyah sudah habis eranya, sudah tidak ada lagi kesyirikan, ya, seakan-akan demikian. Maka ini adalah keliru. Fasyirku, maka kesyirikan hasbal ayati, sesuai dengan ayat, yaqa'u fihil muslimu wal mu'min, maka bisa terjatuh di dalamnya seorang muslim dan seorang mukmin. Ya, seorang muslim dan mukmin tidak akan aman dari kesyirikan. Mereka bisa terjatuh pada kesyirikan. Kama huwa waqi'un al-ana fi katsirin minal biladil islamiyah, sebagaimana ini nyata terjadi saat ini di kebanyakan negeri Islam. Wa haula'il ladzina yubihuna lin-nasi, dan mereka yang membolehkan manusia du'a ghairillah, berdoa kepada selain Allah, waddafna fil masajidi, membolehkan menguburkan mayit di masjid, wattawafa haulal kubur, membolehkan tawaf di sekitar kuburan, wan nuzura lil awliya'i wa ghairaha, membolehkan bernazar kepada para wali dan selainnya, minal bid'ah wal munkarat, dari kebid'ahan dan kemungkaran. Qad hadzara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam minhum, sungguh telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mereka. Faqal, sesungguhnya beliau bersabda, innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin, sesungguhnya aku khawatir terhadap umatku para imam yang menyesatkan. Sahihun rawahu Tirmizi, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Nah, ya. Jadi
ulama model yang keempat ini adalah ulama yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW jauh-jauh hari ada pada umat ini, yaitu para imam yang menyesatkan, para imam yang membolehkan kesyirikan atau memalingkan ayat-ayat kesyirikan tidak pada tempatnya. Jadi seakan-akan umat Islam tidak mungkin terjerumus ke dalam kesyirikan, seakan-akan tidak ada kesyirikan yang terjadi pada umat ini. Maka ini adalah ulama yang menyesatkan. Lalu beliau memberikan contoh, wa ajaba ahadu masyayikhil Azhar as-sabiqin. Salah seorang masyayikh dari Al-Azhar pernah menjawab, ya. Salah seorang dari masyayikh Al-Azhar yang terdahulu, ya, pernah menjawab ala su'alin, sebuah pertanyaan, haula jawazi salati ila qabrin, seputar bolehnya sholat mengarah ke kuburan, sholat menghadap ke kuburan. Faqal, maka syekh ini mengatakan, limadha la tajuzu salatu ilal qabr, mengapa tidak boleh sholat menghadap kuburan? Wa hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid, dan ini kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di masjid. Wan nasu yusalluna ila qabrihi, dan manusia sholat menghadap kuburannya. Intah. Ya. Jadi ini salah seorang ulama yang telah berfatwa akan bolehnya sholat menghadap kuburan dengan dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di masjid dan manusia sholat menghadap kuburannya. Maka yang benar bainamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yudfan fi masjidihi, beliau tidak dimakamkan di kuburannya atau beliau tidak dimakamkan di masjidnya. Wa dufina fi baiti Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau dimakamkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ini kalau kita melihat sejarah akan nampak jelas Nabi tidak dimakamkan di kuburan. Nabi dimakamkan di rumah Aisyah yang saat itu bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Ya, jadi Nabi tidak dikuburkan di mana? Masjid. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumah Aisyah yang bersebelahan dengan masjid. Meskipun pada akhirnya kuburan Nabi masuk ke masjid, itu karena perluasan yang dilakukan oleh salah seorang, yaitu pemimpin di zaman belakangan yang diingkari oleh para ulama di zamannya. Waqad naha anis salati ilal qubur wa min du'air Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang salat menghadap kuburan dan berdoa kepada Rasul. Beliau bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kaitannya dengan bahasan kita? Ai la u'allimuhu ghairi wa la a'malu bihi wa la yubaddalu min akhlaqi as-sayyi'ah, fassarahul Munawi. Ya, jadi aku tidak pernah mengajarkan ilmu yang tidak bermanfaat kepada orang lain. Aku tidak pernah mengamalkan ilmu yang tidak bermanfaat dan tidak akan dirubah dari akhlak-akhlakku yang buruk. Ya, ini ditafsirkan oleh Imam Al-Munawi. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya ulama model yang keempat adalah ulama yang mereka menentang tauhid. Justru mereka membolehkan kesyirikan, mereka menentang tauhid. Ya, adapun ayat-ayat terkait dengan kesyirikan mereka rubah maknanya. Mereka mengingkarinya bahwa itu terjadi pada umat Islam. Itu adalah perbuatan orang-orang terdahulu. Itu adalah kesyirikan yang terjadi pada
umat terdahulu. Adapun sekarang tidak ada kaum muslimin yang terjatuh pada kesyirikan. Taib. Yang terakhir, yang kelima, kelompok yang kelima. Qala al-muallif rahimahullah, an-nasul ladzina akhadhu bi kalami masyayikhihim. Manusia yang mereka mengambil ucapan syekh-syekh mereka, yang mengambil ucapan guru-guru mereka. Wa ata'uhum fi maksiatillah, dan mentaati mereka di dalam bermaksiat kepada Allah. Khalafu qawla rasulihim sallallahu alaihi wasallam, yang menyelisihi sabda Rasul mereka sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah, tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah. Innama ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Taib, kalau kita perhatikan judul dari bab yang ke-10E ini ya, adalah sikap para ulama terhadap tauhid. Sikap para ulama ahli ilmu terhadap tauhid. Untuk yang nomor 1 sampai nomor 4, maka memang ulama ada yang bersikap seperti itu. Artinya yang nomor 1 sampai 4 memang ditujukan kepada mereka, yaitu ulama yang mendukung, ulama yang melalaikan, ulama yang meninggalkan, dan ulama yang menentang tauhid. Ya, dimulai dari yang pertama, ulama yang mendukung tauhid. Yang kedua, ulama yang melalaikan, tidak perhatian terhadap tauhid. Yang ketiga, meninggalkan tauhid. Yang keempat, menentang tauhid. Sedangkan yang kelima, mereka ini bukan ulama, tapi orang awam, manusia yang mengambil perkataan guru-guru mereka dan mentaati mereka di dalam kemaksiatan kepada Allah. Lalu di sini Syekh ingin mengingatkan, wa saufa yandamuna yaumal qiyamati ala ta'atihim. Kelak mereka, manusia yang model ini, akan menyesal di hari kiamat tatkala telah mentaati, yaitu guru-guru mereka, tokoh-tokoh mereka. Haitsu la yanfa'uhumun nadmu, di mana tidak bermanfaat bagi mereka penyesalan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yasifu adzabal kafirin, mensifati siksa bagi orang-orang kafir, wa man sara ala tariqatihim, dan yang menempuh jalan mereka. Itu dalam surat Al-Ahzab ayat ke-66 sampai 68. Allah berfirman, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasulah wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim dhi'faini minal azab wal anhum la'nan kabira. Artinya, pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan di dalam neraka. Berarti ini sudah ada di alam akhirat. Itu orang-orang kafir yang mereka dibolak-balikkan wajah-wajahnya di dalam neraka. Mereka berkata, duhai seandainya dahulu kami mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Ini yang dimaksud dengan penyesalan. Jadi mereka ketika diazab di neraka, mereka menyesal karena dahulu tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya. Lalu mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati tokoh-tokoh kami dan pembesar-pembesar kami,
namun mereka justru menyesatkan kami dari jalan-Mu. Jadi mereka menyesal karena tidak mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya, justru mengikuti tokoh-tokoh dan pembesar-pembesar mereka. Oleh karenanya, wahai Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka siksa 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Nah, ini adalah peringatan bagi siapapun yang mendahulukan ucapan tokoh, ucapan guru, ucapan pembesar yang menyelisihi Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW melarang untuk sholat menghadap kuburan. Kok ada tokoh yang membolehkan sholat menghadap kuburan? Maka ingatkanlah dengan ayat ini. Nanti kalau sudah diazab di neraka akan menyesal mengapa tidak mau memperhatikan ayat Allah, justru mengikuti tokoh dan pembesar tadi. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa hanya kepadanya, tidak menjadikan selain Allah sebagai perantara di dalam berdoa. Kok ada tokoh yang membolehkan perantara untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Nanti tinggal tunggu waktunya saja. Ayat ini akan membuktikan. Maka sebelum kita terjerumus di dalam dosa dan kesyirikan karena mengikuti tokoh, maka hendaknya kita memperhatikan ayat ini. Ya. Sebelum menyesal. Karena kalau sudah menyesal di akhirat tidak akan bisa kita perbaiki. Kalau mau memperbaiki sekarang, tinggalkan tokoh-tokoh yang menentang tauhid, yang menentang ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Katsir fi tafsiril ayah. Imam Ibnu Katsir berkata tentang tafsir ayat ini, ai ittaba'nal umara'a wal kubara'a minal masyaikhati wa khalafna ar-rusul. Itu kami telah mengikuti para umara, para pembesar dari kalangan masyaikh, guru-guru, orang alim, ulama, dan kami menyelisihi Rasul. Wa taqadna anna indahum syai'an, karena kami meyakini mereka tokoh-tokoh tersebut memiliki sesuatu kebenaran. Kami mengira mereka di jalan yang benar. Wa annahum ala syai' fa idahum laisu ala syai', namun ternyata mereka bukanlah apa-apa. Ya. Dan tahu dari mana kita bahwa mereka para ulama yang model ini tidak di atas kebenaran? Dari ulama lain yang menjelaskan penyimpangan dan kesesatan mereka, bukan semata-mata dari kita, karena kita ini siapa? Ya, kita tahu bahwasanya ulama yang model keempat ini telah keliru di dalam membolehkan doa kepada selain Allah. Di dalam sholat menghadap ke kuburan mereka telah keliru. Tahu dari mana kita? Dari ulama lainnya yang menjelaskan penyimpangan mereka dengan membawakan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita tidak asal menuduh ulama ini menentang tauhid, ulama ini menyesatkan dan lain sebagainya. Karena kalau sekedar menuduh itu mudah, tapi kalau membuktikan, nah ini sulit. Ya. Nah, maka jelas ketika kita mengetahui sebagian ulama yang menentang tauhid, yang mereka itu membolehkan kesyirikan, ya karena memang ada buktinya. Ya. Dan kita sekali lagi menjauhi ulama-ulama seperti itu. Menjauhi ulama-ulama model itu demi mendahulukan Allah dan Rasul-Nya. Nah, jadi kesimpulannya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada 5 golongan yang menyikapi tauhid. 4 golongan ulama dan 1 golongan orang awam.
Golongan yang pertama, ulama yang mendukung tauhid, yang mendakwahkan tauhid, yang menyebarkan tauhid, yang menjelaskan tauhid. Golongan yang kedua, mereka melalaikan tauhid, kurang perhatian terhadap tauhid. Tapi mereka tidak berbuat syirik. Ya, mereka kurang di dalam menjelaskan tauhid. Kelompok yang ketiga, para ulama yang meninggalkan tauhid. Ya. Jadi justru menghindari pembahasan tentang tauhid. Kelompok yang keempat yang menentang tauhid. Ulama yang menentang tauhid. Ya, dan yang terakhir yang kelima, orang-orang awam yang mengikuti kelompok yang keberapa? Keempat. Orang-orang awam yang mengikuti kelompok yang keempat. Tayyib. Sekarang kita lanjutkan bab berikutnya. Kalau di terjemahan masuk bab keberapa ini? 11 ya. Bab yang ke-11, ma makna Wahabi. Nah, ini ya. Apa makna Wahabi? Karena beliau ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penulis ini ya dituduh Wahabi. Dan di sini beliau menyampaikan pengalaman. Jadi bab yang ke-11 ini kurang lebih adalah pengalaman dari penulis tentang tuduhan Wahabi. Berkata al-mu'allif rahimahullah, i'tadan nasu an yutliqu kalimata Wahabi ala kulli man yukhalifu 'adatahum wa mu'taqadatihim wa bid'ahum. Manusia itu biasa melontarkan tuduhan kalimat Wahabi kepada siapapun yang menyelisihi adat mereka, menyelisihi keyakinan mereka, menyelisihi kebid'ahan mereka. Pokoknya kalau nggak sesuai dengan adat mereka, Wahabi. Kalau nggak sesuai dengan keyakinan mereka, Wahabi. Walau kanat hadal mu'taqadatu fasidatan, meskipun keyakinan mereka itu rusak, tukhaliful Qur'anil Karim wal ahadits as-sahihah, yang menyelisih Al-Qur'an yang mulia dan hadis yang sahih. La siyama da'wah ila tauhid wa du'a ilahi wahdah duna siwah. Terlebih menyelisih dakwah kepada tauhid dan berdoa hanya kepada Allah semata, tidak kepada selainnya. Ya pokoknya orang yang tidak mengikuti kebiasaan dan keyakinan masyarakat secara umum dituduh Wahabi. Kuntu, nah ini pengalaman beliau, perhatikan. Kuntu aqra'u ala syaikhin hadis libni Abbas. Saya pernah membaca sebuah hadis di hadapan seorang syekh, di hadapan seorang ulama. Hadis Ibnu Abbas dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Wa hadza qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau tidak salah ini hadis ke-19. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada Ibnu Abbas, ya bana ya gulam inni u'allimuka kalimat ihfazillah yahfadka, dan seterusnya. Wahai anak kecil, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu, dan seterusnya. Sampai pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Hadis ini riwayat At-Tirmidzi. Fa'ajabani syarhun Nawawi hina qala, dan membuatku takjub penjelasan dari Imam Nawawi ketika beliau mengatakan. Jadi setelah membacakan hadis tadi, ya, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu yang mungkin saat itu masih muda membacakan penjelasan Imam Nawawi di depan seorang ulama, seorang syekh, mengatakan, Imam Nawawi berkata, "Tsumma in kanatil hajatu allati yas'aluha lam tajril 'adatu bi jiryaniha ala aidi khalqihi." Kalau kebutuhan yang diminta oleh seorang hamba bukan merupakan kebutuhan
kebiasaan yang biasa terjadi pada makhluknya, artinya bukanlah kebutuhan yang bisa diselesaikan oleh makhluknya, ya, yang bisa dipenuhi oleh makhluknya. Katalabil hidayati wal ilm, seperti meminta hidayah atau ilmu. Wa syifa'il maradi wa husulil afiyah, menyembuhkan penyakit dan mendapatkan kesehatan. Sa'ala rabbahu dzalik, maka hamba ini harus meminta kepada Tuhannya, karena itu bukan perkara yang bisa dipenuhi oleh manusia. Jelas ya? Jadi Imam Nawawi menjelaskan kalau manusia butuh sesuatu yang tidak bisa, ya, dipenuhi kebutuhan ini oleh manusia yang lain, seperti menyembuhkan, hidayah, meminta ilmu, manusia nggak bisa. Manusia tidak bisa membantu orang supaya sembuh, tidak memiliki kemampuan untuk memberikan hidayah. Maka hamba ini harus meminta kepada siapa? Allah. Wa amma su'alul khalqi wal i'timadi alaihim famadhmumum. Adapun kalau dalam perkara ini meminta kepada makhluk dan bersandar kepada mereka, maka ini perbuatan yang tercela. Nah, perhatikan dari penjelasan Imam An-Nawawi di sini, maka Imam An-Nawawi menegaskan kalau meminta perkara-perkara yang tidak bisa dipenuhi oleh makhluk, maka wajib meminta kepada siapa? Allah. Tidak boleh meminta kepada makhluk. Kalau meminta kepada makhluk itu perbuatan tercela. Nah, faqultu li syekh, setelah membacakan syarah ini kepada ulama tadi, aku berkata, hadzal hadis wa syarhuhu yufidu adama jawazil isti'anati bi ghairillah. Syekh, hadis ini dan penjelasannya dari Imam Nawawi itu memberikan faedah kepada kita kalau tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah. Harusnya saya mengatakan apa? Betul Anda anak muda, kan gitu ya. Tapi justru saya mengatakan bal yajuz, bahkan boleh. Nah, qultu, aku yaitu Syekh Muhammad bin Jamil Zainu bertanya, bingung, wa ma daliluka? Apa dalilnya? Bukankah sabda Nabi jelas? Dan juga dipertegas oleh penjelasan Imam Nawawi. Ya, masalah isti'anah, meminta pertolongan boleh kepada Allah atau tidak boleh kepada selain Allah kalau itu meminta pertolongan yang makhluk tidak mampu menolongnya, seperti tadi hidayah. Manusia nggak bisa memberi hidayah, ilmu, sakit, menyembuhkan sakit, memberikan kesehatan, ini hanya boleh meminta kepada Allah. Adapun kepada makhluk itu perbuatan tercela. Nah, ini sudah jelas kan? Makanya murid ini yaitu Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, penulis yang waktu itu mungkin masih muda, bertanya, dalilnya apa Syekh? Kok Anda mengatakan boleh meminta pertolongan kepada selain Allah dalam perkara-perkara tadi? Maka faghadiba syekhu wa saha qailan, syekhnya malah marah, gurunya malah marah dan berteriak dengan mengatakan, inna ammati taqul ya Syekh Sa'ad, ya, wa huwa madfunun fi masjidihi tasta'inu bih fa aqulu lah. Nah, jadi sesungguhnya bibiku itu pernah berdoa, wahai Syekh Sa'ad. Ini namanya Syekh Sa'ad, ya. Atau kalau kita wahai wali fulan. Karena ini kejadiannya bukan di negeri kita. Jadi Syekh ini justru berdalil dengan ucapan bibinya. Ya. Justru bibiku itu ketika mengatakan wahai Syekh Sa'ad, dan Syekh Sa'ad sendiri dikuburkan di masjid. Jadi bibinya itu berdoa kepada Syekh Sa'ad di masjid tempat dia dikuburkan. Fa aqulu laha, lalu aku bertanya kepada bibiku, ya ammati wa hal yanfa'uka Syekh Sa'ad, wahai bibiku, apakah bermanfaat ketika engkau berdoa kepada Syekh Sa'ad tadi? Fataqul, maka bibiku berkata, ad'uhu
fayatadakhalu 'ala Allahi fayashfini. Aku berdoa kepada Syekh Sa'ad, lalu Syekh Sa'ad itu membantu menyampaikan yaitu hajatku kepada Allah sehingga Allah menyembuhkanku. Kesimpulannya apa? Ya bermanfaat. Ya, buktinya apa? Ketika aku memanggil namanya, wahai Syekh Sa'ad, ya, tolong mintakan kepada Allah kesembuhan untukku. Buktinya aku sembuh. Nah, kata siapa? Kata Syekh ini menceritakan tentang bibinya. Faqultu lahu, lalu aku, yaitu penulis mengatakan, innaka rajulun alim. Wahai Syekh, Anda itu orang yang memiliki ilmu. Qadaita umraka fi qiraatil kutub. Anda telah menghabiskan usia untuk membaca kitab-kitab. Thumma ta'khudhu aqidataka min ammatikal jahilah. Kemudian Anda mengambil keyakinan dari bibimu yang tidak tahu, bibimu yang bodoh tadi. Ya. Faqala li, lalu Syekh itu mengatakan kepadaku, indaka afkarun wahabiyah. Kamu punya pemikiran Wahabi. Anta tadhhabu lil umrah wa ta'ti bi kutubin wahabiyah. Kamu pergi untuk umrah lalu kamu datang dengan membawa kitab-kitab Wahabi. Perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini pengalaman yang luar biasa. Ya, seorang penuntut ilmu, penulisnya yang saat itu bukan seorang ulama, dia adalah seorang penuntut ilmu, ngaji di hadapan ulama, baca kitab bareng, tapi ketika ditanya dalilnya mana, justru gurunya mengatakan dalilnya bibi saya pernah berdoa ke kuburan manjur. Ya kan gitu kan kesimpulannya. Ya. Padahal sama-sama baca kitab Arba'in Nawawi beserta syarahnya Imam Nawawi. Dan tadi sudah kita pahami, penjelasannya jelas. Imam Nawawi tidak membolehkan meminta kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang makhluk tidak mampu untuk memberikannya. Ya. Ketika ditanya, boleh minta kepada selain Allah dalam perkara tadi. Dalilnya apa? Dalilnya bibi saya pernah minta ke kuburan Syekh Sa'ad manjur. Maka dijelaskan atau dibantah ya dengan adab. Syekh, Anda ini menjadi ulama, ahli ilmu, baca kitab sejak dahulu, tapi masalah akidah kok mengambil dari seorang wanita awam. Ya. Kok berdalil dengan perbuatan bibi Anda? Baru setelah itu gurunya mengatakan, kamu punya pemikiran apa? Wahabi. Ya, kamu pergi umroh lalu beli kitab-kitab Wahabi. Nah, perhatikan yang menakjubkan di sini, wa kuntu la a'rifu syai'an 'anil wahabiyah. Dan aku sebenarnya tidak mengetahui sedikit pun tentang Wahabi, illa ma asma'uhu minal masyayikh, kecuali apa yang aku dengar dari guru-guruku. Ya, jadi kaget ini ya, penulis kaget kok tiba-tiba dia dituduh Wahabi, padahal dia hanya membaca hadis Arba'in Nawawi beserta syarahnya Imam Nawawi, dan itu dipahami dengan mudah. Kok tiba-tiba dia dituduh Wahabi? Ya, maka jawabannya jelas, karena ini menyelisihi akidah masyarakat secara umum. Kan gitu tadi, pokoknya yang menyelisihi keyakinan, kebiasaan masyarakat setempat dituduh Wahabi. Padahal penulis ini hanya membaca Arba'in Nawawi dan syarahnya Imam Nawawi. Ya. Taib. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, fayaquluna anhum, maka yang mereka katakan tentang Wahabi, al-wahabiyun mukhalifuna linnas. Wahabi itu menyelisih manusia. La yu'minuna bil awliya, tidak beriman dengan para wali. Wa karamatihim, tidak mengimani karamah mereka. Wa la yuhibbuna rasula wa ghairaha minal ittihamatil kadhiba. Wahabi itu tidak mencintai Rasul dan selainnya dari tuduhan-tuduhan dusta. Nah, jadi penulis itu hanya mengetahui istilah Wahabi dari tuduhan-tuduhan ini. Faqultu fi nafsi,
Lalu aku berkata di dalam diriku, in kanatil wahabiyyatu tu'minu bil isti'anati billahi wahdah. Kalau memang benar Wahabi itu adalah beriman bahwa hanya boleh meminta pertolongan kepada Allah semata, wa anna syafiyah huwallahu wahdah, dan yang memberikan kesehatan itu hanya Allah, yang menyembuhkan penyakit hanya Allah, fayajibu an ata'arrafa 'alaiha, maka wajib bagiku untuk mengenalnya. Ya, sa'altu an jama'atiha, lalu aku bertanya, jamaah Wahabi itu di mana sih ngajinya? Faqalu, maka mereka mengatakan, lahum makanun yajtami'una fihi masa'al khamis lilqa'i durusin fit tafsir wal hadis wal fiqh. Oh, mereka itu punya pengajian kumpul di sore hari Kamis untuk menyampaikan pelajaran tentang tafsir, hadis dan fikih. Taib, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini diantara hikmah, ya, tuduhan Wahabi. Apa itu? Orang yang masih lurus fitrahnya, ketika dia mendengarkan sebuah tuduhan Wahabi, apa sih Wahabi itu? Misalkan, ya tuduhannya seperti ini, seperti itu, padahal dia merasa tidak seperti itu, maka ini akan menjadikan dia ingin mencari tahu, ingin cross check. Apalagi penulis benar-benar tidak mengetahui tentang Wahabi, beliau hanya membaca hadis Arba'in Nawawi dan syarahnya. Kok sudah dikatakan Wahabi? Apa sih Wahabi ini? Jadi membuat penasaran. Nah, secara tidak langsung mereka sendirilah yang telah memperkenalkan kepada orang-orang awam Wahabi. Nah, orang awam yang ingin tahu kebenaran, yang ingin mengejar hidayah, pasti akan penasaran. Apa sih kok Wahabi? Pingin tahu sih apa yang diajarkan, di mana sih pengajiannya. Justru tambah penasaran. Bagi orang yang fitrahnya masih lurus tentu saja. Tapi bagi orang yang menutup telinga, pokoknya Wahabi, selesai. Tapi orang yang penasaran dan orang yang berpikir secara kritis akan mencoba tuduhan Wahabi kepada sebagian kalangan itu seperti apa sih? Apa sih yang diajarkan? Fa dakhalna ghurfa fa dhahabtu ilaihi ma'a auladi wa ba'di syabab al-muthaqqaf. Maka aku pun pergi bersama anak-anakku dan sebagian para pemuda terpelajar. Ayo kita ngaji ke tempat yang katanya diajarkan Wahabi di sana. Fa dakhalna ghurfatan kabiratan. Maka kami pun masuk ke dalam ruangan besar. Wa jalasna nantadhiru dars, lalu kami duduk untuk menunggu kajian dimulai. Wa ba'da fatratin, tidak seberapa lama, dakhala alaina syekhun kabirun fis sinni, datanglah seorang syekh yang sudah tua usianya. Fasallama alaina, lalu beliau mengucapkan salam kepada kami. Wasafahana jami'an, lalu beliau menyalami kami semuanya. Mubtadi'an biyaminihi, dimulai dari sebelah kanan. Thumma jalasa ala maq'adin, lalu beliau duduk. Walam yakum lahu ahadun, dan tidak ada seorang pun hadirin yang berdiri. Ya, jadi syekh ini datang nyalami satu-satu jamaahnya dalam keadaan duduk, baru syekhnya duduk. Faqultu fi nafsi, kemudian penulis mengatakan, aku bergumam di dalam hatiku, hada syekhun mutawadhi'un la yuhibbul qiyam. Syekh ini sungguh tawadu, dia tidak suka dipuji, dihormati dengan cara berdiri. Nah, ini ada kesan apa baik di mana-mana. Ya mungkin di tempat pengajiannya dulu Syekh Muhammad bin Jamil Zainu mungkin melihat di mana-mana itu kalau ada guru datang, murid-murid berdiri menyambut. Lah ini kok nggak ada seperti itu. Jadi jamaah pada duduk, gurunya datang, ya sudah gurunya menyalami satu-satu, lalu gurunya duduk, jamaah ya tetap duduk. Nah, syekh ini apa? Tawadhu ini. Ya, syekh ini rendah diri, tidak suka dihormati dengan cara berdiri. Karena memang apa? Karena memang ada hadis dari Nabi SAW. Man ahabba an yatamathala lahu nasu qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar.
siapa yang ingin dihormati dengan cara manusia berdiri kepadanya, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Jadi kalau ada seorang tokoh datang lalu dia marah, kalian kok duduk berdiri sambut saya? Nah, justru kata Nabi SAW, siapkan tempat duduknya di neraka. Nah, Syekh ini ternyata datang menyalami jamaah yang duduk, lalu beliau duduk. Bada'a Syekhud darsa biqaulihi, kemudian Syekh ini memulai pelajaran dengan mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru ila akhiril khutbah, sampai pada akhir khutbah allati kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaftatihu biha khutbatahu wa durusahu, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa memulai khutbah dan pelajarannya, yang kita kenal dengan khutbah apa? Khutbatul hajah, khutbatul hajah. Naam. Thumma bada'a yatakallamu bil lughatil arabiyyah, lalu beliau memulai berbicara dengan bahasa Arab. Wa yuridul ahaditsa, membawakan hadis-hadis. Wa yubayyinu sihhataha wa rawiyaha, menjelaskan kesahihannya, para perawinya yang meriwayatkan hadis. Wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam kullama dzakara ismahu, dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap beliau menyebut nama beliau, ya. Jadi ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah atau Nabi, maka Syekh ini senantiasa bersolawat. Wa akhiran, dan di akhirnya wujihat lahul as'ilatul maktubatu alal awraq, diarahkan kepada beliau pertanyaan-pertanyaan yang tertulis di kertas. Fakana yujibu 'alaiha bid dalili minal qur'ani was sunnah, lalu Syekh ini pun menjawab dengan dalil dari Quran dan Sunnah. Wa yunaqishuhu ba'dul hadirin fala yaruddu sa'ilan, dan ketika sebagian hadirin yaitu membahas atau berdiskusi, maka beliau tidak menolak pertanyaan. Ya. Nah, di sini mungkin penulis merasakan ada yaitu hal yang berbeda. Kalau gurunya tadi diskusi, oh kamu Wahabi, selesai, ya kan? Tadi kan diskusi itu, ya berarti nggak boleh ya kita doa kepada selain Allah. Boleh, loh dalilnya apa Syekh? Dalilnya bibi saya pernah doa kepada Syekh Sa'ad lalu sembuh. Loh, Anda bukannya seorang ulama yang membaca kitab bertahun-tahun, kok Anda mengambil akidah dari bibi Anda? Oh kamu Wahabi, selesai. Jadi diskusi mentok sudah. Kalau sudah Wahabi mau ngapain lagi kita? Ya. Tapi kalau Syekh yang ini telaten membalas pertanyaan dengan ilmiah, tidak langsung menjudge seperti itu. Nah, wa akhiran, kemudian waqad qala fi akhir darsih, dan di akhir pelajaran Syekh ini mengatakan, alhamdulillahi ala annana muslimun wa salafiyun, segala puji bagi Allah bahwasanya kita ini adalah kaum muslimin, kita ini adalah salafi, yaitu humul ladina yatba'una tariqata salafas salih ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabatahu. Yang namanya salafi itu adalah yang mengikuti jalannya salafus saleh dari kalangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa ba'dun nas, sedangkan sebagian manusia yaqulun, mereka mengatakan innana wahabiyun, kita ini Wahabi. Fahada tanabuzun bil alqab, maka ini adalah menyematkan gelar yang buruk. Wa qad nahana Allahu an hadza biqaulih, sungguh Allah telah melarang kita dengan firman-Nya, wala tanabazu bil alqab, janganlah kalian saling menyematkan gelar-gelar yang buruk. Wa qadiman, dan dahulu ittahamul imam Syafi'i bil rafdi, orang-orang pada menuduh Imam Syafi'i sebagai seorang Syiah Rafidah. Faradda alaihim qailan, maka Imam Syafi'i membantah mereka dengan mengatakan, in kana rafdan hubbu ali Muhammadin falyashhad as-saqalani anni rafidhi.
Kalau mencintai keluarga Nabi Muhammad disebut dengan Rafidhah, maka persaksikanlah wahai jin dan manusia, saya adalah seorang Rafidhah. Nah, dulu Imam Syafi'i pernah dituduh seperti itu. Ya, wa nahnu, dan kita mengatakan naruddu ala man yattahimuna bil wahabiyah biqauli ahadi syu'ara. Kita mengatakan kepada orang yang menuduh kita dengan wahabi dengan ucapan salah seorang penyair, in kana tabi'u ahmadin mutawahhiba fa annal muqirru bi annani wahabi. Kalau mengikuti Nabi Muhammad itu disebut sebagai wahabi, maka saya bersaksi bahwa saya seorang wahabi. Nah, jadi ini kata-kata yang berkesan yang didapatkan oleh penulis dari guru yang dituduh sebagai wahabi tadi. Falamman taha kharajna ma'a ba'di syabab. Maka setelah kajian selesai, kita pun keluar bersama dengan sebagian pemuda, mu'jibina bi ilmihi wa tawa'udihi, ya, wa tawadhu'ihi. Kita merasa takjub dengan ilmunya, dengan ilmu syekh tersebut, dengan tawadhu'nya. Wa sami'tu ahadahum yaqul, dan aku mendengar salah seorang dari pemuda tadi mengatakan, hada huwa syekhul haqiqi, inilah syekh yang sesungguhnya. Ya, bandingkan dengan syekhnya penulis ketika berdiskusi dalam masalah hadis Arba'in Nawawi tadi. Ya, sungguh berbeda. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini Syekh membahas tentang makna wahabi di akhir penjelasan bab yang ke-15 ini. Ke-11 yang bagian A ini, ya. Atlaqa a'da'ut tauhid. Ini masalah ilmiah yang perlu untuk kita benar-benar perhatikan. Musuh-musuh tauhid menyematkan julukan alal muwahhid kepada orang yang bertauhid kalimah wahabi. Ya, kalimat ucapan wahabi nisbatan ila Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi mereka itu menganggap orang-orang yang menyelisihi adat dan keyakinan masyarakat sebagai pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, untuk ringkasnya pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab disebutlah Wahabi. Walau sadaku, sebenarnya kalau mereka jujur, laqalu Muhammadi, mereka harusnya menyebut para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Muhammadi, nisbatan ila ismihi Muhammad, sebagai penisbatan kepada nama beliau Muhammad. Ini dari segi bahasa Arab, ya. Contoh, kita pernah mendengar ada seorang yang mengaku sebagai nabi. Siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Jadi namanya ada Ahmadnya. Sehingga kelompok yang menisbatkan diri kepada mereka disebut Ahmadiyah. Ya, pengikut Mirza Ghulam Ahmad. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu namanya Muhammad. Harusnya kalau mau jujur, sebutlah orang-orang pengikutnya dengan Muhammadi atau Muhammadiyah. Tapi mereka nggak mau. Kenapa? Karena kalau disebut Muhammadi atau Muhammadiyah berarti pengikut Nabi Muhammad. Berarti itu gelar yang baik. Padahal mereka kan maunya memperburuk citra pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Paham ya maksudnya? Ya. Kalau disebut ini kelompok pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, namanya siapa? Muhammadi atau Muhammadiyah. Ini nama yang baik. Jadi ada kesan ini pengikut Nabi Muhammad. Mereka nggak mau. Makanya mereka mencari nama yang asing, yang dianggap bukan pengikut Nabi Muhammad. Disebutkanlah Wahabi.
Wa sya'allahu an takuna wahabi nisbatan ilal wahhab, dan Allah berkehendak ternyata nama Wahabi ini justru penisbatan kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab, justru lebih baik namanya daripada Muhammadi. Kalau Muhammadi pengikut Nabi Muhammad, kalau Wahabi pengikut Allah Al-Wahhab. Ya. Apa Al-Wahhab itu artinya? Allah yang maha memberi karunia anugerah. Pernah dengar kata hibah? Nah itu. Ya. Wahhab, Allah yang memberi hibah, Allah yang maha memberi hibah, pemberian, Allah memberi. Nah, fa in kana sufi yantasibu ila jama'atin yalbasuna suf, kalau orang-orang sufi menisbatkan kepada jamaah yang mereka memakai pakaian suf, fa innal wahabiyya yantasibu ilal wahhab, maka Wahabi sesungguhnya menisbatkan dirinya kepada Allah Al-Wahhab. Wa huwa Allahu alladhi wahaba lahu tauhida wa makkanahu minad da'wati ilaihi. Al-Wahhab itu adalah Allah yang telah memberikan, menghibahkan tauhid dan telah mengokohkan tauhid dan berdakwah kepada tauhid, yaitu para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara ilmiah nama Wahabi itu justru pujian. Jadi kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Allah Al-Wahhab. Cuman kebanyakan orang itu kan awam. Ya, nama Wahabi itu asing. Wahabi itu istilah yang baru, seakan-akan ini kelompok sempalan. Kalau nama Muhammadi, mereka kenal semua nama Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kelompok ini kelompok Muhammadi atau Muhammadiyah, orang-orang bisa menerima, bukan pengikutnya Nabi Muhammad. Tapi kalau Wahabi, wah ini kelompok asing ini, menunjukkan mereka juga jahil terhadap nama dan sifat Allah. Kalau mereka tahu loh, Wahabi kembali kepada Allah Al-Wahhab, ya harusnya ini pujian. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mau dipanggil Wahabi atau tidak ini? Ya, kalau secara ilmiah ya mau-mau saja, karena kita disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dituduh sebagai tuduhan yang dusta, seperti yang tidak suka bersolawat, tidak mencintai Rasul, mengharamkan ziarah kubur, ya maka nanti dulu. Kalau Wahabi yang seperti itu, ya kita bukan Wahabi. Ya, makanya sering kalau kita ditanya, kamu Wahabi ya? Tanya balik, Wahabi itu apa dulu? Nah, jangan langsung iya saya Wahabi, atau tidak saya tidak Wahabi. Tanya balik dulu, yang ngetes sejauh mana pengetahuannya, baru kita sampaikan. Kita dudukkan, gini loh ya, kamu menuduh kita Wahabi, kita jelaskan dari segi bahasa Arab, lalu kita jelaskan dari segi realnya. Kalau kamu menuduh kita tidak suka bersolawat, kita menganjurkan solawat kepada Rasul. Kalau kamu menuduh saya tidak mencintai Rasul, lalu kita mengamalkan sunnah Rasul. Kalau menuduh kita tidak membolehkan ziarah kubur, kita menganjurkan ziarah kubur untuk mengingat kematian. Dan nanti ini insya Allah akan dibahas oleh Syekh rahimahullah, beberapa tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada kita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.